Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Odila, NIM 1707075, mahasiswa Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri, Banda Aceh. Saya ingin menjelaskan tentang komoditas kelapa sawit atau Elas Guenencing Jack yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang, Kampung Pulau Tiga. Jadi, Buat teman-teman, let's watch together. Kabupaten Aceh Tamiang adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh yang memiliki luas 1939 km². Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur dan terletak di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara. Aceh Tamiang memiliki 12 kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Tamiang Hulu, Kampung Pulau Tiga. Kampung Pulau Tiga merupakan kampung yang menjadi tempat segala usaha masyarakat karena memiliki strategi yang bagus untuk perekonomian masyarakat setempat. Pulau Tiga juga merupakan jalan utama untuk menuju ke kota Aceh Tamiang dan kampung ini sebagai pusat perbelanjaan untuk kampung-kampung lainnya. Tamiang Hulu memiliki segala sektor perekonomian yakni sektor peternakan, industri, dan sektor perkebunan. Dalam bidang perkebunan, masyarakat Kampung Pulau Tiga lebih mengutamakan tanaman kelapa sawit sebagai komoditas utama karena kelapa sawit memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi untuk masyarakat setempat. Berdasarkan data Bapeda Aceh Tamiang tahun 2012, jumlah produksi kelapa sawit CPO mencapai kurang lebih dari 108.000 juta ton dan karnel kurang lebih dari 25.000 juta ton. Produksi tandan buah segar atau TBS kelapa sawit yang dikelola oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Aceh Tamiang sebanyak kurang lebih 284.000 juta ton dari luas tanam kurang lebih 29.000 hektar. Ditambah lagi luas areal perkebunan kelapa sawit milik masyarakat memiliki luas kurang lebih 19.000 hektar dengan produksi tandan buah segar mencapai kurang lebih 100.000 ton. Kelapa sawit atau Elas Guenensis Jack merupakan salah satu primadona tanaman perkebunan yang memiliki prospek perkembangan yang cukup cerah. Budidaya kelapa sawit memiliki keunggulan diantaranya produksi yang tinggi, umur ekonomis yang panjang, dan resiko usaha yang sangat kecil. Ada cara budidaya kelapa sawit yang utama yaitu dengan memenuhi syarat tumbuh kelapa sawit. Syarat tumbuh kelapa sawit yaitu lahan yang memiliki iklim dan jenis tanah yang sesuai agar kelapa sawit dapat tumbuh dengan maksimal. Seperti lahan yang gembur, subur, dan memiliki curah hujan merata sepanjang tahun. Setelah memenuhi syarat tumbuh kelapa sawit, maka langkah selanjutnya yaitu memilih bibit sawit yang unggul. Mengapa harus memilih bibit sawit yang unggul? Agar mendapatkan hasil yang unggul dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Tidak ada waktu untuk menanam kelapa sawit atau membudidaya kelapa sawit. Jika umur bibit sawit sudah siap tanam dan lahan budidaya telah tersedia, maka lakukan penanaman tersebut.
Pemeliharaan dalam budidaya kelapa sawit adanya penyulaman, penyiagaan, pemupukan, dan pengendalian. Penyulaman dilakukan apabila bibit kelapa sawit tidak tumbuh dengan normal dan bibit kelapa sawit terkena penyakit ataupun mati, maka lakukan penyulaman tersebut. Sedangkan penyiagaan yaitu membersihkan gulma yang tumbuh di sekitaran tanaman kelapa sawit. Gulma merupakan tanaman pengganggu yang dapat mengambil nutrisi dan makanan pokok tanaman sawit sehingga tanaman sawit akan tumbuh tidak maksimal. Selanjutnya dilakukan pemupukan atau pemeliharaan yang bertujuan untuk memberikan makanan pada tanaman sawit agar tanaman sawit mendapatkan nutrisi agar tumbuh dengan maksimal. Setelah itu pengendalian hama penyakit kelapa sawit agar terhindar dari hama dan penyakit yang membuat kelapa sawit tidak berproduksi secara maksimal. Berikut adalah klasifikasi kelapa sawit atau Elais guineensis Jack. Kegagalan dalam peningkatan produksi dan produktivitas kelapa sawit sering terjadi akibat gangguan hama dan penyakit. Hama tanaman kelapa sawit yaitu Tiratabamundela, Rayap Marchor Temes, dan kumbang Orytes. Rayap Marchor Temes gilfus dan Captor Temes merupakan hama yang menyerang akar, batang, dan pangkal pelepah kelapa sawit. Sedangkan nematoda adalah hama yang menyerang akar tanaman kelapa sawit. Selanjutnya ada penyakit tanaman kelapa sawit yaitu penyakit busuk batang, penyakit busuk pucuk, dan penyakit bercak pada daun. Penyakit busuk pangkal yaitu penyakit yang memiliki tingkat serangan 20-30% tanaman menjadi sakit yang akan mengakibatkan tandan buah segar semakin berkurang. Selanjutnya ada penyakit bercak daun yaitu penyakit yang sering menyerang di pembibitan yang disebabkan oleh Culfularia sp. Solusi petani dalam mengatasi hama dan penyakit melakukan penyemprotan insektisida dengan tepat dan sesuai. Pengendalian secara hayati juga dilakukan dengan cara penggunaan musuh alami hama tanaman tersebut. Berikut ini adalah musuh alami hama kelapa sawit. Menurut saya, apa yang sudah dilakukan oleh para pekerja atau petani untuk mengatasi hama dan penyakit pada tanaman kelapa sawit sudah berkaitan dan sesuai dengan mata kuliah pengendalian hayati. Berikut ini adalah sektor industri kelapa sawit yang ada di Pulau Tiga.
Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.